teman-teman sekalian. Selamat siang, Bang Suma. Siang. Silakan. Iya, izin ya, teman-teman sekalian. Kalau saya mendengarkan sepintas dari penjelasan rekan-rekan, apalagi berbicara dengan tema ini, takdir yang alkitabiah, artinya ketetapan Tuhan yang alkitabiah. Kalau dalam perspektif pandangan saudara Kristen adalah apa yang tertuang di dalam Bible. Ada hal yang menarik di situ, yaitu ketika Yesus di dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menganggap dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat. Hanya ada dua golongan yang jatuh pada kondisi ini. Yang pertama adalah mereka Bani Israel, murid-muridnya, dan yang kedua adalah mereka yang berasal dari Roma, Athena, yang kemudian pengikutnya sampai ke Indonesia. Nah, takdir ini, ketetapan ini adalah sesuatu yang mutlak terjadi dulu, sekarang maupun yang akan datang. Bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang bermujizat, bernubuat pakai namanya. Hanya ada dua kelompok yang tadi. Di mana ayatnya, Pak? Di mana ayatnya? Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu juga berkaitan dengan nasihat Yesus. Tunggu dulu satu-satu. Matius berapa? Tenang. Matius berapa? Matius 7 22 23. Dan cakupannya tunggu dulu. Matius 7. Aduh, kuping Mbak, kuping. Matius 7 22 23. Cakupan ini terkait dengan nasihat Yesus kepada muridnya akan datangnya pengajar palsu di luar dari ke-11 atau ke-12 murid. Oke, dengar dulu ya. Saya baca dulu ya. Ya betul, apalagi yang mengajarkan takdir. Takdir itu berasal dari pagan moirae. Jadi berpikir cerdas ya. Oke, Ya, saya baca takdir dulu. itu ketetapan. Dengar dulu. Nanti saya turunkan ya. Kalau nggak didengar, lihat. Hal pengajaran yang sesat, lihat, dengar ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dengan demikian setiap pohon baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api neraka. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Oke ya. Jadi dari buahnya itu, arti buahnya itu kelakuannya. Ya, dari kelakuannya. Ya, dari kelakuannya kamu akan mengenal mereka. Jadi kalaupun orang itu bernubuat Tuhan, tapi dia itu gila harta, gila jabatan, ya, terus kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, nah itu maka dia cemplungkan ke api neraka itu, maksudnya kayak gitu, dari buahnya. Jadi yang walaupun bernubuat, ya, misalnya nih bernubuat, tapi dia itu bernubuat, tadi kan saya udah bilang, ya, saya ini dapat ilham Roh Kudus karena saya di hadapan Pencipta. 3 dosa ini tidak saya pegang. Apa 3 dosa itu? Ya, yang mematahkan urapan. Yang mematahkan urapan itu apa? Tunggu dulu. Bileam dipatah urapannya karena mencintai uang. Ya, saya tidak. Terus poligami dan Paulus bilang poligami dan cabul. Itu 3 itu mematahkan urapan. Cinta uang, poligami dan cabul. Itu mematahkan urapan. Makanya dengar dulu. Ada orang Kristen ya, saya ngomong Kristen ya, mengaku ada VH namanya. Kenapa sih, Bu? Hah? Pelan-pelan aja, bernapas dulu, minum air putih dulu, Bu. Iya, bisa ditanggapi nggak ini biar nggak kayak orang gangguan kejiwaan bicara sendiri? Bisa nggak? Ada yang namanya VH.
orang Kristen ada yang namanya Bagusnya mengaku kalau buka nabi. komal itu, buka komal untuk diskusi, bukan untuk berkhotbah atau menggurui Iya, orang saya gitu. sebentar dulu ngomong, sebentar dulu. Udah Tadi sebentar lama kali, nanti saya turunkan loh. ada yang namanya sehat diakui sebagai nabi Ajaran Kristen bagi orang Kristen. nggak rasional, nggak Bagi orang bagus Kristen, didengar kuping tapi lama-lama, Ibu. dia punya istri umurnya beda 30 tahun. Aduh. Itu Ini apa dalilnya, apa yang dijelaskan? dulu Nih dong, lama-lama Pak. saya Kan turunkan di nanti. Alkitab ada Ini berbicara mengenai takdir, dengan yang sepadan. ketetapan, di mana orang-orang seperti Anda akan diusir oleh Yesus. Gak usah lebay kali kemana-mana. Ini berbicara takdir, kenyataan yang akan kita alami, entah ibu, entah saya, entah saudara-saudara Yahudi. Kenapa nyerocos kayak orang lagi berkhotbah gitu di gereja? Anda sedang berhadapan dengan kami umat Islam, bukan sedang berhadapan dengan orang Kristen yang Anda mampu untuk doktrin. Kami nggak bisa termakan doktrin. Kami orang-orang berakal, Ibu. Jadi tolong, buka komal itu untuk diskusi kan. Nah, takdirnya adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan itu adanya di gereja. Dan bukan cuman oknum, batangnya yang harus ditebang. Batang. Dan di situ serigala itu keturunan Benyamin. Dan siapa mereka yang datang mengaku-ngaku Yahudi, domba? Ingat, domba itu Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub atau Bani Israel. Siapa di antara Islam dan Kristen yang datang-datang bukan Yahudi, ngaku Yahudi? Itulah serigalanya. Jadi nggak usah kemana-mana, poligami, poliandri. Ngapain bahas itu? Nggak ada nyambung-nyambungnya. Ibu buka tema takdir yang Alkitabiah. Ketetapan berdasarkan Bible. Adanya sekelompok manusia. Kenapa sekelompok? Karena batang. Batang itu artinya seluruh buahnya. Apapun sektenya. Kalau dia berasal dari batang itu, seluruhnya masuk ke neraka. Nggak ada lagi istilah Unitarian. Oke, Jesus jadi only. Nggak ada saya batang nanya- ditebang. Batang saya yang nanya ke- ditebang. Saya nanya ke Bang Juma. Saya Ya nanya. silakan. Nah Jadi gitu hanya kan Islam yang bagus. masuk surga, oke? Yang selamat hanya Islam, oke? Ini berbicara Alkitabiah bukan? Oke, oke, oke. Berdasarkan Alkitab hanya Islam yang selamat, oke? Betul. Karena Oke. Yesus mengatakan, dengar Bu, alasannya dengar. Hidup kekal itu yaitu masuk surga. Kekal di sana adalah mereka yang mengenal, yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Islam enggak? Islam. Bagaimana dengan Kristen? Mulut Nabi Yesus itu, Mesias Yesus itu, utusan Tuhan Yesus. Faktanya dituhankan. Berarti tidak sesuai dengan mulut, dengan praktek. Itu namanya munafri. Tapi Bang Zuma, izin Jadi Bang Zuma, iya silakan. izin Bang Zuma. Kalau saya, kebetulan saya dari Kristen Unitarian, kami pun tidak menuhankan Yesus. Kami hanya Bagus. satu Tuhannya. Artinya, tolong minta tolong ya sama Bang Zuma supaya tidak menyesatkan. Karena Bang Zuma kan banyak pengikutnya. Mohon tidak semua Kristen, tolong ditegaskan bahwa tidak semua Kristen itu menuhankan Yesus. Jadi karena kami hanya tunduk takluk pada perintah-perintah Yesus. Bahwa dibilang Yohanes 17 ayat 3, hanya engkau satu-satunya Bapa, maka kami tunduk. Yesus bilang bahwa Bapa lebih besar dari aku, kami tunduk. Bahwa Yesus mengaku diri hanya Mesias dan Guru dan Tuhan dan Nabi, Raja, Imam, kami tunduk. Lebih dari itu, kami menolak. Kalau melebihi dari Alkitab, kami menolak. Begitu Bang Zuma. Tapi satu hal yang perlu saudaraku pahami, bahwasanya Yesus mengaku aku hanya diutus kepada domba yang sesat. Dan yang kedua, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu betul. Itu betul. Ya. Dan Ketika Anda- Yesus, iya, itu betul. Ya, dan- ketika Yesus belum keluar dari kubur. wafat, belum Nah, wafat. ini dia, Ketika masalahnya itu sudah di situ. wafat, ketika sudah wafat, dia sudah bangkit. Dia mengutus semua murid-muridnya kepada semua bangsa untuk amanat agung. Baptislah semua bangsa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Artinya setelah bangkit, itu Yesus memberikan amanat agung untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Baik. Begitu Bang Zuma. Oke, saudaraku. Manusia keluar dari kubur itu
tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan yang benar menurut Yesus? Tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan saat itu hanya tanda seperti Nabi Yunus. Ya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Ya, untuk angkatan jahat, betul. Berarti Anda posisinya angkatan benar apa angkatan jahat? Oh enggak, saat itu angkatan di situ adalah bicara tentang Anda tahu angkatan Bang Zuma? Tahu? Nah, ya sudah, berarti harusnya Anda paham maksudnya di situ. Tapi sedang berbicara angkatan kepada benar, siapa. saudaraku, angkatan benar itu tandanya beda. Kalau angkatan jahat tandanya keluar dari kubur, keluar di tengah-tengah kubur. Kalau angkatan benar itu anak manusia keluar di tengah langit. Beda. Oh bukan seperti itu Bang Zuma. Gini, Oh, nggak bisa. gini. Bukan seperti itu. Saudara lihat Saya di dalam harus- khotbah Petrus. Sabar saudara. Ya, Khotbah baik. Petrus nomor 2, nomor 36. Endingnya di 44. Endingnya di 40. Apa kata Petrusnya? Ketika ditanya oleh orang-orang yang menyalib Yesus, apa yang harus kami lakukan? Apa yang perlu kami perbuat? Apa kata Petrus? Bertobat dari angkatan jahat. Artinya tinggalkan pengajaran tentang Yesus yang dikatakan dalam 36-nya, Yesus yang kau salibkan itu telah dijanjikan menjadi Kristus dan Tuhan. Bagi siapa? Oh, Bagi angkatan jahat. Sebentar, ini seperti ada misunderstanding di sini. Angkatan jahat yang dimaksud Yesus kan pada saat itu. Pada saat Yesus berbicara kepada mereka-mereka imam-imam kepala dan rabi-rabi Yahudi saat itu. Bahwa mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus sebagai angkatan jahat. Angkatan Makanya jahat Yesus itu memberikan tandanya ada, jawaban Bangku. bahwa tandanya adalah 3 hari 3 malam dia akan Iya. Dan itu Anda imani? bangkit dan segala macam. Ya, Itu Anda imani? iya jelas karena tertulis dalam Alkitab Murid-murid kami. Yesus tidak mengimani itu, saudaraku. Tertulis di mana Bang Zuma? Mereka tidak mengimani. Sabar dulu, host sabar dulu. Biar kita saling menjelaskan. Ini edukasi. Ketika Anda baca di dalam Apa? Lukas, Bapak ini bukan edukasi, Bapak ini ilham Roh Kudus, Bang Juma. saya Sebentar, ditanya, host. Nanti diturunkan host. jangan sampai saya turunkan hostnya ya. Di Lukas 24 nomor 9, saudara, Anda baca sampai data nomor 11-nya, endingnya di 12. Tak ada murid yang percaya tentang kebangkitan itu. Bahkan kalau Anda lihat di data 37, murid-murid malah menganggapnya hantu. Lukas berapa? Lukas 24. Coba Anda baca dari nomor 9 sampai seterusnya di ending nomor 12. Bang Juma, kenapa mereka menganggap Yesus waktu bangkit itu tubuhnya itu adalah tubuh kemuliaan? Saudara, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tak ada lagi firman yang lain. Adapun penambahan pergilah ke seluruh dunia itu bukan Yesus lagi. Kenapa bukan Yesus? Ingat, Matius Saat 24. Yesus Sabar dulu, Bang. saat Yesus bangkit, Itu bukan tubuh Yesus, yang saudaraku. digunakan- Itu bukan Yesus yang tubuh yang keluar dari digunakan kubur itu adalah bukan tubuh Yesus. kemuliaan. Saudara, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Jadi siapa yang keluar dari kubur? Siapa itu, Bang Juma? Siapa? Matius 24 nomor 24 jawabannya. Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Oke. Jawabannya, sabar dulu. Ini tak kasih data. 4 dan 5 dari Matius 24. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Lukas 21 nomor Oke, udah ya. Ilham iblis keluar ya. Silakan semua keluar. Kenapa ibu? Ibu, Ya. kenapa ibu kayak gini, Bu? Kenapa diturun? Begini ya, Ilham iblis semua keluar. Kenapa Ilham iblis semua keluar dari room saya. Saya nggak boleh di room saya ini nggak boleh ada ilham iblis. Ilham iblis keluar dari room saya, ya nggak boleh. Maria Silakan. Magdalena aja. Saya nggak cari pengikut, saya nggak cari orang yang banyak ngomong di sini, nggak cari jumlah orang, saya nggak cari. Walaupun 1 atau 2 nggak apa-apa, gitu ya. Harus sesuai dengan ilham Roh Kudus. Oke, kayak gitu. Dengar ya, tadi Bang Juma mengatakan bahwa hanya Islam yang masuk surga, ya. Teman-teman, berdasarkan ilham Roh Kudus kepada saya ya, semua agama, semua ideologi itu selamat. Ada banyak yang selamat. Dan semua agama, semua ideologi banyak yang masuk neraka juga, sama, termasuk Kristen.
kayak gitu. Karena dia pencipta, ya. Sekali lagi saya omong kepada teman-teman, ya, ini aplikasi seumpama. Saya punya anak 5, ya. Saya punya anak 5. Satu si Kristen. Dari si Kristen ini saya bilang, nih Kristen, Alkitab, pegangan hidup kamu. Terus kedua anak saya si Islam. Saya ibu nih, saya ibu. Dari si Islam ini saya ngomong, nih Islam, Al-Quran pegangan hidup kamu. Terus anak saya yang ketiga si Buddha. Nih Buddha, Weda pegangan hidup kamu. Terus anak saya yang keempat si Hindu. Si Buddha itu Tripitaka. Si keempat si Hindu. Nih Hindu, pegangan hidup kamu adalah Weda. Terus anak yang kelima namanya ateis. Kepada ateis saya ngomong, nih ateis, pegangan hidup kamu adalah akal budi luhur dan nurani bersih. Kayak gitu. Terus mereka besar, dewasa, mempelajari kitabnya masing-masing, mempelajari aturan hidupnya masing-masing. Ya. Ini kok saya dibatasi? Izin Pak Elvi, Bu Elvi, Saya saya izin. dibatasi. Izin Bu Elvi. Ya. Tadi saya mau menanggapi. Bukan Yahudi, mereka adalah serigala buas. Di luar daripada pendiri agama saudara, maaf sekali, itu tidak pernah disinggung oleh Yesusnya. Malah kalau Yesus berkata nih, Yesus mengatakan aku juru selamat. Juru selamat itu shalom, shalom itu Islam. Yesus itu juru Islam. Sedangkan yang Yesus nubuatkan kepada muridnya adalah datang kepada kamu. Yang datang di abad pertama kepada murid Yesus siapa? Pendiri Islam atau pendiri Kristen? Yang datang di luar ke-11 murid yang mendapatkan nasihat, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika berjalan di padang gurun, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang mengaku bertemu Yesus Nabi dalam Muhammad bilik, mengaku kok ketemu Yesus di dalam bilik, kemudian menulis surat. dalam bilik batu hitam. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Coba Anda baca tuh surat Paulus. Galatia 1. Galatia 1 sayangnya nomor Muhammad 9. juga ngaku ketemu Yesus, Bang, di langit ketiga. Langit ketiga itu padang gurun. Hah? Langit ketiga itu padang gurun. Yesusnya mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Paulus datang kepada muridnya, mengaku bertemu dengan Yesus. Aku melihat Yesus, aku melihat Kristus di dalam bilik ketika saya ke Damsik, berupa cahaya dan suara. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Percaya. Nenekmu kiper. Yesusnya jelas-jelas mengatakan jangan kau percaya, kau putar. Kenapa bisa kau putar menjadi percaya? Karena saudara adalah korban dari penyesatan itu nyata. Saudara-saudaraku, Kristen ini bukan Ananias kebencian. yang konfirmasi, Bang. Ananias ini termasuk Yang korban. mengkonfirmasi Ananias. Ananias ini, dengarkan saudara. Nah, dia Yesus kan mengatakan kepada membuat ke-11 matanya muridnya, bisa lihat waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang, bukan cuma satu orang. Ananias termasuk, penulis Markus termasuk, penulis Matius, penulis Yohanes, dan juga termasuk para murtadin. Itulah banyak orang yang menyesatkan memakai nama Yesus. Aku salat tahajud, kemudian datang semua cahaya, lalu datang kemudian orang pakai jubah mengaku Yesus, murtad. Aku lagi umroh, kemudian aku melihat Yesus duduk di atas Ka'bah, murtad. Itulah yang dimaksud Yesus. Penyesat-penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukan kebencian, ini edukasi. Sekarang tinggal Anda renungkan, apakah yang saya sampaikan ini salah atau tidak? Ingat saudaraku, ketika Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Hati-hati, kamu jangan sampai disesatkan. Akan datang banyak orang memakai nama aku loh, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di situ ada nggak kemudian Paulus? Tak ada. Ketika detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Paulus muncul. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Kristus ketika aku ke Damsik loh. Nah, nasihat Yesusnya apa kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya?
Nenekmu kiper. Udah Bang Juma, jangan terlalu lama-lama berasumsi. Saya tidak berasumsi, saya berdasarkan dalil. Oke, waktu saya singkat, saudara-saudara. Saya ada shoot. Habis ini diambil alih oleh adinda saya. Jangan turun, Saya Bang kira Juma. materi ini udah. Saya tidak turun, saya di sini. Saya ada shoot. Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Baik, saya mau sampaikan. Tadi Baik. sebelumnya kita ketemu di komalnya Ibu Sli, siapa ya, yang Anda tadi diturunkan. Dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di mana di Ya, sana itu takbir Anda kalian mengatakan bahwa ya tenang dulu, jangan kejang-kejang dulu Bang Juma. Tenang, santai. Aku Anda pula dari yang saya kejang, kau bilang. saya diam ya. Makanya ketika saya berbicara Anda diam. Dari awal kan Anda dari tadi berasumsi, saya diam. Saya kasih kesempatan buat Berasumsi Anda dalil, dibilang berasumsi. asumsi. Dalil, saya berbicara berdasar dalil. Maka tenangkan dulu. Iya. Tenangkan dulu hatimu, kuasai hatimu, tenangkan ya. Kata orang Anda ini gurunda, tunjukkan sikap yang baik dalam berdiskusi, oke? Masih lama? Saya lagi buru-buru ini. Ya kok main meet me. Cepat buruan, Anda mau ngomong apa, saudara? Anda mau ngomong apa? Jangan kayak ibu-ibu. Anda mau ngomong apa tentang takdir Kristen diusir oleh Yesus ke neraka? Ya. Emang? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Itu kata Yesus, Bung, bukan kata saya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kira-kira nih, kira-kira. Hari terakhir itu apa? Hari terakhir itu padang mahsyar. Hari di mana kita ditentukan surga nerakanya. Kira-kira, sabar saudaraku, sabar. Nih, pelan saya berbicara karena saya buru-buru. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini putus-putusnya di mana, Dek? Di don't worry, jaringan Bang dia Juma. Bang Juma. Oke, kalau Ya. gitu di mute aja dia dulu. Dengarkan saya baik-baik. Pada hari terakhir, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Di situ ada Islam, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha, di situ ada Kristen, di situ ada juga kemudian siapa? Ateis. Kira-kira yang minta tolong kepada Nabi Muhammad, umat Islam. Yang minta tolong kepada Nabi Musa, Bani Israel. Yang minta tolong kepada Yesus dengan mengatakan, Yesus, bukankah kami dulu bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Please, tolong kami, please. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Hindu, Islam, Kristen, ateis, atau siapa? Siapa itu, Bang? Ayo jawab. Aliteng, Pak. Kristen. Aliteng. Pada hari terakhir, hari penentuan surga nerakanya kita, sekelompok manusia akan teriak, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku, Yesus, utusan Tuhan yang maha tinggi, berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum biibadatihim. Itu jelas itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kan lahum biibadatihim kafirin. Itu jelas Al-Qur'an menjelaskan. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan ditolak, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak oleh dia yang disembah selain daripada aku. Ini Quran yang menjelaskan itu. Dan Yesus juga terurai dari ungkapan penelitian terhadap Bible, di mana pewarta menjelaskan Yesus pernah menuangkan sebuah pengajaran kepada muridnya. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, junjungan, wahai kau yang mulia, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tolong, please, jangan kau biarkan kami masuk neraka.
Apa kata Yesus? Maaf, sorry lah, saya tidak mengenal kalian. Tapi kami bernubuat pakai namamu. Walaupun, bukankah aku sudah mengajarkan, hati-hati, ada Kristus palsu. Tapi kami juga bermujizat pakai namamu. Hati-hati, bukankah saya mengatakan, Yesus palsu melakukan tanda dan yang dahsyat dan mujizat. Sekiranya menyesatkan banyak orang. Tapi kami mengusir setan. Hati-hati, kata Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kita introspeksi diri dulu. Islam apakah mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Nehi merica ketum merjahe. Tidak. Lalu siapa dari sekelompok orang yang melakukan itu? Ya Kristen. Ini edukasi, bukan kebencian. Meluruskan yang bengkok, menegakkan yang sudah lurus. Sekarang apakah Anda ingin masuk dalam kelompok yang diusir? Tak mau. Kalau begitu, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Sekira begitu sementara, sahabat-sahabat sekalian, mohon izin kalau saya tidak bisa memuaskan Anda, karena saya bukan alat pemuas. Saya ada kegiatan, insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan Izin yang Bang akan Suma. datang. Shalom, assalamualaikum. Ya, apa kutang robek? Waalaikum. Kenapa kau? Salam kenal sahabatku. Apa pula salam kenal? Udah kenal kita ya? Yuk, Kenapa nggak dibalas DM saya Bang Suma? apa pula kau DM? Oke, Dinda Dito, Masya Allah, Zay, Pasar Ibu, dan semuanya yang ada di sini, silakan diambil alih dulu. Hati-hati kisah Ada kegiatan. Iya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Adinda yang ada di TikTok, yang di YouTube. Terima kasih, barakallahu fikum semuanya. Masya Allah, sehat dan panjang umur kita semua, dimudahkan seluruh urusan kita. Makasih banyak dari semua. Iya Andi, balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap monitor sambil di jalan. Lanjut. Masya Allah, syukron jazakallah khair Bang Zuma. Syukron jazaki. Silakan Sal Pasar Ibu. Ini luar biasa penyampaian Bang Zuma ya. Itu termegah-megah hati kita, bukan begitu teman-teman. Lugas, tepat. Mantap kali. Apa nggak banyak yang murtad? Ya banyak yang murtad, banyak yang masuk Islam. Apa nggak banyak yang mualaf begini? Saya tadi Bang Sal. Apalagi penyembah. Saya jeng itu tadi sama itu Bang Suma dikik tadi. Loh, kok salahkan aku? Iya ya. Enggak. Wah, aku yang kau salahkan Bang Zuma yang dikit. Oh, tenang kau salahkan. Aku pula yang kau salahkan. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Haleluya, puji Islam. Tuhan, Kristen saya. Bukan kau begu, Abigal, sio-sio ini Islam Kristen Bang? Saya Islam. Oke. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya Bang Saya sama menyampaikan boleh Bang, sama menyampaikan. Saya Satu saja, Bang. Sebentarlah, Kristen ini ada Islam dulu, apa yang mau disampaikan? Oh, iya, Kamu Bang. nih Kristen nggak kesabaran. Nanti sama. kalian masuk surga nanti. Kalau nggak Ya, sekarang masuk cepat-cepat lah surga. Bang Sio. Cepat-cepat aku bertanya ini. Kenapa nggak tahan nih ngomongnya? Jangan bohong-bohongnya. Jangan banyak bohong. Oke Bang Sio, ada yang mau Kamu- disampaikan Bang Sio? Orang-orang Kristen yang banyak tolol. Nggak semua Bang, nggak semua orang Kristen tolol Bang. Oke Bang Dio ya, Bang Sio ya. Orang Kristen itu nggak semua tolol, tapi yang tolol pasti Kristen, kayak gitulah kira-kira. Oke Abagil, bagaimana pandanganmu atau pendapatmu tentang yang disampaikan Bang Zuma tadi? Saya tidak mau ditanya, tapi saya yang bertanya. Aku tanya Bang Sal ya. Saya mau tanya kamu jawab saya. Kita berdua nih. Gini Kristen. Bagaimana tanggapanmu yang disampaikan Bang Zuma tadi? Apakah masih menuhankan Yesus? Kita garis bawahi itu, kita buat top yang baru. Karena kamu menantang saya tantang kamu. Oke? Oke, kayak gini. Dalam Matius 24 nomor 4 Kan sampai aku 5. bertanya. Masa kamu yang bertanya? Gimana ini? Enggak komal Kristen, komal Islam, Kristen semua yang menguasai. Saya tanya dulu, saya mau tanya kamu dulu Bang Sal. Oke, kamu open cam bertanya. Kenapa kamu menuhankan Allah? Oke, Pinahan. Selamat pagi, selamat siang Pinahan.
Ini udah pasti Kristen pinahannya? Nah, Anda pintar. Betul-betul memang babi si pinahan ini teman-teman. Nah itu bahasa Bataknya pinahan sama dengan babi teman-teman. Sesuai sama profilnya. Iya, kalau Islam nggak bisa membaca kan ada panah. Oke, dalam Matius 24 pinahan. Bagus dulu baca. Iya, baca. Enggak, aku orang celat karena orang Batak. Dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5 pinahan. Baca. Katanya banyak, tapi kok memang mute.